Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya tadi untuk live Zoom-nya. Ternyata suara saya tidak terekam gitu. Jadi hanya suara anak-anak, suara kalian yang terekam sehingga saya rekam ulang ya mata pelajaran yang sudah tadi dijelaskan pada Zoom meeting ya, live. Oke. Ini kita bab pertama ya. Untuk kelas 8 itu adalah pola bilangan. Pola bilangan itu ada banyak macamnya ya, seperti pola bilangan asli. Nah, ini berarti mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini rumusnya apa? Maaf. Rumusnya adalah n ya. N itu adalah bilangan asli. Oke, yang kedua ada pola bilangan ganjil atau ya ganjil dulu ya. Ini ganjil itu kan mulai dari 1, terus 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, ini rumusnya adalah 2n dikurangi 1. Berarti untuk yang genap pola bilangan genap. Nah, itu berarti mulai dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Berarti rumusnya adalah 2n ya. N itu kan bilangan asli, berarti n-nya mulai 1, berarti 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8 gitu. Ingat ya, n itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1 ya. Yang keempat ada pola bilangan persegi. Nah, ini adalah 1 terus 4 persegi. Berarti kan seperti luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya. Nah, di sini berarti 1 itu 1 kuadrat, yang ini 2 kuadrat, terus 3 kuadrat itu 9 dan 16 dan seterusnya. Ini kalau digambarkan berarti bentuk noktahnya seperti ini. Ini persegi ya. Jadi ada seperti bentuk persegi gitu ya. Jadi 9, yang ini berarti 16. Dan seterusnya gitu. Nah, berarti rumusnya adalah n kuadrat gitu. Oke, nomor selanjutnya ada pola bilangan persegi panjang. Nah, ini berarti mulainya dari 2 terus 6 ya, terus ini 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4 berarti 12, terus 4 kali 5 adalah 20. Seperti itu. Kalau dinoktahkan ini berarti seperti ini ya. Terus yang ini 4 ke pinggirnya, lalu ke atasnya 3.
Nah, yang 20 berarti ke atasnya 4. Ini ke bawahnya adalah 5. Ke pinggirnya. Ke pinggirnya 5, ke atasnya 4. Oke. Ini 1 baris, ini 2 baris, ini 3 baris, ini 4 baris. Jadi kalau disusun secara perkalian berarti ini adalah 1 kali 2. Ini adalah 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, dan seterusnya gitu ya kalau mau dilanjut ya. Ini berarti rumusnya apa? Kita kan menggunakan n kan? N bilangan asli, sehingga bilangan aslinya mulai dari 1 kan? Berarti di sini adalah n. Nah, 2 itu berarti 1 ditambah berapa? 1 tambah 1 kan ya, berarti n tambah 1. Kita uji coba untuk yang kedua nih, n-nya kan 2 nih. Berarti 3 itu didapat dari 2 ditambah 1, sehingga ditulis di sini. Rumus umumnya ya. Berarti 2 dikali 2 tambah 1, 3. 2 kali 3, 6 gitu. Kalau 3 berarti 3 dikali 3 tambah 1, 4. Berarti 3 kali 4, 12 gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk yang persegi yang selanjutnya ada pola bilangan segitiga. Nah, ini berarti setengahnya dari si itu apa? Rumusan persegi panjang. Berarti kalau setengahnya berarti di sini 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk gambaran noktahnya? Berarti di sininya 1, terus 3 gitu ya. Kalau 6 berarti seperti itu ya. Kalau 10 berarti ini 2, ini 3, ini 4 gitu. Nah, 1 kali 2 dibagi 2 gitu ya. Atau di sini boleh setengah. Ini berarti 2 per 2 kali 3 gitu. Karena setengahnya kan dari sini, dari rumusannya gitu. Berarti di sini adalah 3 per 2 kali 4. Lalu yang di sini adalah 4 per 2 dikali 5. Seperti itu. Nah, berarti rumusnya juga sama gitu ya. Maaf. Saya pindahkan dulu ininya. Oke. Berarti rumusnya juga akan sama gitu ya. Rumusnya juga akan sama dibagi 2. Berarti n per 2. Nah, dikali dengan n ditambah 1 gitu. Oke, silakan dipelajari ya. Kalau ada yang belum paham, boleh tanya teman yang sudah paham atau boleh chat saya. Oke, sudah ya? Sebenarnya banyak sih pola bilangan itu ya. Ini hanya contoh saja, hanya 6 saja. Banyak, ada pola bilangan Fibonacci, ada pola bilangan Pascal gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke contoh lainnya ya. Misalkan oke, nah ini polanya seperti apa nih bilangannya? Polanya seperti apa? Ini kalau nambah berarti tidak konstan ya, tidak sama. Berarti 1 ke 4 itu kan 3 ya jaraknya. Ini 3, di sini 8. Di sini 20. Tuh, tidak konstan ya. Nah, sehingga perlu kita buat strategi gitu ya. Misalkan kalau ini kan kita di pola bilangan itu menggunakan bilangan asli kan ya.
N itu bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, berarti di sini juga sama. Berarti kalau kita uraikan ini 1, ini 2. Ini berarti 2 kali 2 kan ya? Yang 12 berarti 3 kali berapa? 4. Yang 32 berarti 4 kali 8. Nah, oke. Nah, 1 itu karena ini ada 2, ada 4, ada 8, berarti ada bilangan dasarnya yaitu 2 kan ya? Berarti yang di sini juga ada sebenarnya, tetapi dia pangkat 0 gitu. Berarti ini 2 kali 2 pangkat 1, 3 dikali 2 pangkat 2 dan 4 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Kok tambah sih. Nah, begitu. Jadi polanya seperti itu. Berarti 1, 2, 3, 4 kan itu sebagai N ya. Berarti maka N dikali 2 pangkat N kurangi 1. Itu rumusnya. Kita buktikan nih. Kalau N-nya 3 berarti 3 dikali 2 pangkat 3 kurangi 1. Berarti 3 dikali 2 pangkat 2. Atau sama dengan 3 kali 4. Benar kan ya? 12. Itu adalah suku ke 3 nih. 3 kali 4, 12. Sesuai ya? Sesuai dengan yang diuraikan di sini. Nah, seperti itu. Ini membuktikan dari rumusnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu sangat unik ya. Ini untuk baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan seterusnya. Nah, untuk baris pertama dia mulainya cuma 1 gitu ya. Terus baris kedua adalah 1, 1 gitu, ujung dan ujung. Baris ketiga adalah 1. Nah, yang di tengah ini adalah jumlahkan dari yang atasnya. Berarti 1 tambah 1 adalah 2. Baris keempat berarti 1. Ini 1 tambah 2 3, 3, 1 gitu ya. Baris kelima berarti 1, 4, 6, 4, 1 dan seterusnya gitu ya. Baris pertamanya 1, baris keduanya 1, 1, baris ketiganya 1, 2, 1, baris keempatnya 1, 3, 3, 1, baris kelima juga 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini untuk rumusan dasarnya itu adalah 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1 ya. Terus 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4. Ini kan jumlahnya kan 1 ya. Ini 2, kalau dijumlahkan 1 ditambah 1, 2. 1 tambah 2 tambah 1 4, 8, 16 dan seterusnya. Oke, kita ke contoh penggunaannya pada pada variabel 2 ya, 2 variabel. 2 suku yang dijumlahkan atau dikurangkan lalu dipangkatkan berapa gitu ya. Contohnya ini sebagai koefisien ya. Jadi bilangan-bilangan yang ada pada segitiga Pascal itu hanya sebagai koefisien dari suatu suku. Contoh misalkan 2A ditambah B pangkat 3. Nah, 2A ditambah B pangkat 3. Nah, kalau pangkat 3 berarti menggunakan baris ke, ini lihat di sini pangkat
3 nih. Berarti pada baris keempat. Berarti koefisiennya adalah 1, 3, 3, 1. Satu. Nah, karena di sininya tambah, berarti semuanya positif. Tambah 3, ditambah 3, ditambah 1. Nah, tinggal di dalamnya nih, karena ada dua suku kan, dengan suku pertama adalah 2A dan suku kedua adalah B. Nah, maka harus ditulis di sini. Aturannya perhatikan ya, baik-baik. 2A-nya tulis pangkat 3. Kalau B-nya tidak usah ditulis, karena dia pangkat 0 di sini ya. Kalau pangkat 0 kan 1 nih. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau 1 itu tidak usah ditulis. Nah, selanjutnya untuk yang 2A itu pangkatnya semakin turun dan B itu semakin naik. Ini adalah B pangkat 0 kan ya. Maka di sini adalah 2A pangkat 2. Nah, di sininya muncul B pangkat 1 kan? Karena di sini B pangkat 0, di sini B pangkat 1. Nah, berarti di sini adalah B pangkat 2 dengan 2A-nya pangkat 1, nggak usah ditulis. Di sini 2A-nya muncul tidak? Tidak ya, karena pangkat 0 gitu. Ini kan pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Berarti hanya muncul B saja pangkat 3 seperti itu. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 1 dikali 2 pangkat 3 itu 8. 8A pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 kuadrat berarti 4A kuadrat dikali B ya, tetap kali B, ini belum nih. Ditambah 3 kali 2 berapa? 6A. Karena ini nggak ada pangkatnya, berarti langsung dikalikan saja. 3 kali 2 6, A-nya tetap tulis, terus dikali dengan B kuadrat ditambah ini 1 kali B pangkat 3 boleh lah ya, kita tulis ulang. Nah, sekarang kita yang terakhir tinggal di satukan, di apa ya namanya tuh, dikali-kalikan semuanya ya, sesuai dengan jenisnya. Ini 1 kali 8 berarti 8A pangkat 3 ditambah 3 kali 4 berapa? 12A kuadrat B ditambah 6AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, ini adalah hasil penguraiannya dari bentuk dua suku yang dipangkatkan 3. Oke. Sampai sini sudah paham ya? Silakan diulang lagi kalau belum paham. Kalau begitu kita lanjutkan ke yang tanda di sininya pengurangan. Oke, kita clear dulu. Nah, contoh kedua, misalkan ada X dikurangi 2Y pangkat 4. Nah, kalau pangkat 4 berarti pada segitiganya menggunakan baris ke 5. Oke, maka koefisiennya adalah 1. Nah, di sini kalau kurang, ini hati-hati ya. Kalau di sini kurang, berarti tandanya selang-seling. Ini kan positif ya, 1 itu positif, berarti 4-nya negatif. Terus 6-nya positif, 4-nya negatif lagi, lalu 1. Ini kan baris kelima kan? 1, 4, 6, 4, 1. Ini koefisien segitiga Pascalnya. Tinggal tandanya berubah nih, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ini sesuai dengan tanda yang ada di sini. Oke, kita masukkan semuanya. Sekarang X nih, berarti X pangkat 4 ya. 2Y-nya ada tidak di sini? Tidak ada ya, untuk yang pertama tidak ada, dia pangkat 0. Nah, berarti di sini adalah X pangkat 3, lalu 2Y-nya muncul pangkat 1, tidak usah ditulis pangkatnya. Ini berarti X pangkat 2, 2Y-nya muncul pangkat 2. Lalu di sini X-nya pangkat 1, tidak usah ditulis pangkat satunya. 2Y-nya pangkat 3. Di sini X-nya jadi nggak ada ya, habis, hilang. Atau pangkat 1 sebenarnya ada,
Tapi pangkat 0. X pangkat 0 kan 1, jadi tidak usah ditulis. Tinggal 2Y dipangkatkan 4. Oke, kita uraikan, berarti ini tetap kita tulis X pangkat 4 saja langsung. Di sini karena Y-nya tidak dipangkatkan, sehingga langsung kalikan aja dengan 4. Berarti dikurangi 8 X pangkat 3Y. Nah, yang ini baru kita uraikan ya. Berarti kalau 6X kuadrat, ini 2Y dikuadratkan itu berarti jadi 4Y pangkat 2. Lalu ini 4X, 2Y nya dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 itu 8, Y nya pangkat 3 gitu. Lalu yang ini tinggal uraikan. 1 tidak usah dihiraukan, tinggal 2 pangkat 4 itu adalah 16Y pangkat 4. Oke, kita hubungi hasil akhirnya adalah X pangkat 4 dikurangi 8X pangkat 3Y ditambah 24X kuadrat Y kuadrat kurangi 32XY pangkat 3 ditambah 16Y pangkat 4. Nah, ini seperti ini ya. Hasil akhir dari penguraian bentuk pangkat yang di dalamnya ada 2 suku ya, bisa ditambah atau dikurang. Kalau dikurang hati-hati di sini ya. Kalau dikurang itu harus positif, negatif, positif, negatif, positif itu selang-seling. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, komen dan bunyikan loncengnya di tandai gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.